Jadi saudara sekalian, apa sebetulnya industri? Tadi kita lihat banyak lingkaran di dalam negara kita dan ada ratusan mungkin ribuan industri yang ada di dalamnya. Sebagai analogi lebih gampangnya, mari kita anggap lingkaran tadi seperti sebuah kapal yang penumpangnya isinya adalah pemain-pemain yang usahanya sejenis. Jadi kalau pabrik sepatu, sama-sama pabrik sepatu. Distributor atau toko sepatu, sama-sama toko sepatu. Pabrik makanan kaleng, mungkin yang kita kenal dengan corn beef atau cornet, sama-sama cornet. Pabrik buah kaleng, sama-sama pabrik buah kaleng. Pabrik garment yang jahit baju, sama-sama yang jahit baju. Pabrik tekstil dengan semua pemain-pemain lain yang sama. Nah, seandainya penumpang tersebut berada dalam suatu kapal, bayangkan kapal ini yang kita namakan dengan kapal industri yang usahanya sejenis. Kapal ini akan berlayar di samudra bisnis tanpa hentinya dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain selama dunia berputar dan bisnis ini akan terus berputar. Dan kapal ini akan terus berlayar dengan seluruh penumpang yang ada. Pertanyaannya, apabila Anda ingin menaiki suatu kapal dan Anda tahu ada kemungkinan kapal tersebut mengalami musibah di perjalanan atau bahkan karam dan seperti Titanic tenggelam, apakah Anda masih mau naik kapal tersebut? Nah, hal ini juga terjadi pada calon nasabah kita. Seandainya nasabah yang akan kita kasih kredit merupakan penumpang dalam kapal yang berlayar tanpa henti ini, dan ada kemungkinan industrinya, kapalnya kehantam karang, misalnya gara-gara peraturan pemerintah sehingga mereka tidak bisa memproduksi lagi, ada hantaman badai dari negara luar seperti negara Cina dengan barang yang lebih murah sehingga industrinya bakal mati. Ada kekurangan bahan baku sehingga industrinya akan mengalami kelangkaan dan tidak mendapat pasokan yang cukup. Ada banyak masalah yang mungkin timbul dalam perjalanan kapal tersebut. Apakah kita masih mau memberikan kredit kepada nasabah tersebut? Jadi dengan kata lain, kita pelajari industrinya, kapalnya, berlayar di lautan, dan kita yakin paling tidak pada saat kita melakukan analisa, kapal tersebut bisa sampai di tujuannya dan berlayar terus dengan selamat, maka kita akan mempertimbangkan untuk memberikan kredit kepada nasabah tersebut. Nah, hal yang perlu diingat juga, satu, ketika kapal mengalami badai, karam, tenggelam, pertanyaannya, apakah semua penumpangnya bakal tewas? Belum tentu. Memang ada kejadian di mana semua penumpangnya mengalami musibah, tapi jangan heran pada saat kapal tenggelam, seperti Titanic, mungkin lebih dari 20% penumpangnya masih selamat. Atau 2 dari 10 orang mungkin masih selamat. Kalau Anda betul-betul 100% yakin, karena mungkin dia ada malaikat penolongnya, dan walaupun kapalnya tenggelam, dia pasti bisa selamat. Silahkan pertimbangkan untuk memberikan kredit. Apa maksudnya malaikat penolong di sini? Misalnya, dia memproduksi garment yang kita tahu garment sekarang produknya dihantam dari produk negara Cina, yang harga lebih murah dan kualitas lebih bagus. Tetapi nasabah kita mempunyai kontrak 10 tahun, dengan Amerika, dengan Eropa, dengan Timur Tengah, di mana dia terus bisa melakukan penjualan dengan produk yang ada sekarang. Sehingga pada saat yang lainnya tewas, dia tetap bisa hidup. Misalnya, kita tahu perusahaan-perusahaan lain ketinggalan teknologi, ketinggalan mesin-mesin, padahal nasabah kita atau calon nasabah kita ini merupakan anak perusahaan dari Jepang, dari Amerika, dari Korea yang mempunyai teknologi R&D yang bagus. Dia akan tetap selamat. Misalnya, yang lain kekurangan bahan baku. Karena tidak ada, misalkanlah HPH, sumber daripada kayu,
sedangkan orang lain mengalami masalah tetapi dia mempunyai grup atau mempunyai related company yang akan mensuplai bahan baku terus-menerus ke dia. Pada saat orang lain kekeringan, dia akan selamat. Jadi dengan kata lain, apabila Anda yakin bahwa nasabah kita atau calon nasabah kita ini mempunyai malaikat penolongnya yang akan menyelamatkan dia pada saat kapal industri mengalami musibah, silahkan pertimbangkan untuk memberikan kredit kepada nasabah tersebut.